dimuliakan Tuhan.
Pakai kami dengan cita-cita kami dan melimpah kami sehari-hari ya Tuhan. Serahkan kami hanya itu kerinduan. Mari kita katakan menyenangkanmu Tuhan. Hanya
mengangkat kami Tuhan. Ketika kami sungguh-sungguh berserah kepadamu Tuhan. Di tengah badai hidup yang menerpa, Engkau akan mengangkatku lebih tinggi dan lebih tinggi untuk mengatasi segala badai kehidupan ini Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah yang hidup. Kami punya Allah yang dahsyat. Engkau yang merencanakan segala sesuatunya itu baik dan sangat baik. Engkau teramat baik. Kalau kami ada pada pagi hari ini di dalam rumah Tuhan, ini sungguh satu hal yang luar biasa yang Kau sudah sediakan bagi setiap kami. Untuk kami terima berkat Tuhan, untuk kami mengalami sukacita Tuhan, untuk kami mengalami mukjizat Tuhan. Haleluya. Kami mau Tuhan buka telinga rohani kami, untuk kami mendengar suara Tuhan akan tersimpan di dalam setiap kami. Kami boleh berjalan di dalam firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan dan pertolongan di dalam kami. Terpujilah bagi nama Tuhan. Kau pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, tetapi oleh kuasa Tuhan berbicaralah dan kami siap diberkati. Mari sama-sama yang siap diberkati katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, kita mau belajar ya bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang kebetulan. Amin. Di dalam Tuhan tidak ada yang kebetulan. Saya boleh merasakan bahwa segala sesuatu yang direncanakan Tuhan itu tidak pernah gagal. Haleluya, saya percaya. Rencana Tuhan itu selalu kita alami dalam hidup ini. Jangan pernah berkata, ini kok rencana Tuhan seperti ini. Ya, kita tidak mau hidup diproses oleh Tuhan untuk kita mengalami rencana Tuhan. Tapi selalu katakan dalam segala situasi apapun, katakan ini rencana Tuhan. Ini ada rencana Tuhan. Kalau saya sakit pun ini ada rencana Tuhan. Apa yang Tuhan rencanakan itu baik dan indah. Amin. Ya. Saudara mungkin tadi bangun pagi atau mungkin mulai tadi malam ya pelayan-pelayan mimbar berlatih. Dan pagi ini setiap kita bangun tidur kita punya rencana. Ya, rencana kita apa, saudara? Nah, saya mau ada di dalam rumah Tuhan untuk menyanyi bersorak-sorai bagi Tuhan. Itu rencana kita. Ya, karena kita tahu ini rencana Tuhan. Anak-anak Tuhan ada di dalam rumah Tuhan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, bersorak-sorai bagi Tuhan, mendengar firman Tuhan supaya saya ini kuat di dalam menghadapi segala keadaan dalam hidup ini. Saudara percaya ada di tempat ini, saudara menikmati kuasa Tuhan. Ya. Kuasa Tuhan itu sedang bekerja di dalam setiap kita. Haleluya. Saya ingin belajar bersama-sama bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Yuk katakan ya, di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya. Dan di dalam Tuhan tidak ada yang kebetulan. Betul? Saudara tadi mungkin ya, saudara aku mau dolan, mumpung minggu terang, cerah, motorku ada bensin, patarku sedang menunggu di sana. Ya, atau mungkin kita jalan ya, sedang berjalan, lalu, ayo Mas, sudah di mana? Oh cepet loh, cepet. Ini kita tuh rencananya mau datang ke rumah Tuhan tuh. Lalu di jalan, ya wis aku janjiku tak pernah ingkar. Ya.
aku pasti datang. Tapi namanya rencana dari awal ya, ke dalam rumah Tuhan. Tuhan bawa aku ke dalam rumah Tuhan. Ya, setelah di perjalanan mulai ya, wah yang ngebel ini orang penting bagi saya. Saya sudah janji. Lalu saudara jalan sampai di alun-alun, rupanya Tuhan ingin ya supaya engkau belok kanan. Belok. Kok sampai sini? Ya. Masuk gereja. Sampai depan gereja lihat saya. Lalu, wah wis dilihat ibu pendeta ya. Saudara tetap masuk. Ini bukan kebetulan saudara. Tapi ini rencana Tuhan. Amin. Untuk saudara terima berkat. Amin. Amin. Ya, saya percaya ya, di dalam Tuhan tidak ada yang kebetulan. Yuk katakan, di dalam Tuhan tidak ada yang kebetulan. 1, 2, 3. Di dalam Tuhan tidak ada yang kebetulan. Sekali lagi, di dalam Tuhan tidak ada yang kebetulan. Amin. Ya. Tadi kalau saya katakan kebetulan aku tadi ketemu Bu Gembala. Makanya aku pulang terima berkat. Coba kalau saudara nggak ketemu saya, saudara mungkin pulang. Kebetulan saya ketemu Ibu Gembala sehingga saya ada di sini. Ya, saya bisa mendengar firman Tuhan. Cepat-cepat WA pacar ya. Aku pasti datang. Tapi tunggu dulu, aku mau ibadah. Nah, ini anak Tuhan ini. Ya, terima berkat Tuhan. Nanti ketemu pacar beres. Ya, pacarnya ngamuk misalnya ya. Piye ya. Saudara bilang, Tuhan menuntun aku supaya pacarku tidak marah. Benar enggak kira-kira pacarnya marah enggak? Enggak, saudara. Kalau marah-marah, kok pergi gereja malahan, kok pergi Tuhan, jangan pilih saudara. Betul, ya. Kalau kita hidup di dalam kebetulan, tapi yang ditemui hal-hal yang tidak baik, karena segala sesuatu, kalau kita mau ingin masuk di dalam rencana Tuhan. Kalau kita mau menikmati rencana Tuhan, kita punya 2 pilihan. 1 Tuhan atau 1 dunia. Betul ya? Kalau saudara tadi di sini yang kebetulan aku ketemu Bu Gembala. Nah, aku ada di sini. Itu pilihan ya saudara. Saya enggak tahu. Ayo pilih sini. Enggak saudara. Tuhan yang ada di dalam saudara, itu yang kau pilih. Aku masuk, bukan karena ketemu Bu Gembala saja. Ini kebetulan saudara, dikatakan kebetulan. Itu rencana Tuhan. Haleluya. Ya, ada pilihan, ada 2 pilihan. Rupanya Tuhan menuntun saya ada di sini. Kebetulan tadi aku ketemu di Gembala. Mungkin di jalan. Tadi ada yang ketemu saya di jalan. Ayo berangkat ibadah. Di Gembala berangkat. Saya juga mau berangkat. Pilihan saudara. Betul aku mau tidur lagi. Tapi aku mau ikut di dalam rumah Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukan kebetulan kita masuk di dalam rencana Tuhan. Mungkin bagi kita ada yang kebetulan tadi ya. Ada yang kebetulan. Tetapi kita percaya bahwa di dalam Tuhan itu tidak ada yang kebetulan. Rencana Tuhan itu indah dan baik. Bahkan teramat baik. Haleluya. Makanya kita kalau ada masalah jangan keburu-buru kita katakan, oh ini kutuk. Jangan ya, karena Tuhan kepada setiap kita itu Dia memberkati, Dia mengingatkan,
Ayo ingat. Ya Tuhan tidak pernah ingat. Tidak pernah. Tapi ingat. Berusahalah. Ya, sadarlah. Mungkin kalau manusia sadar. Ya. Pernah begitu, guys? Mungkin sadar, Pak. Sadar. Ya. Saudara, kita mau di dalam Tuhan. Kita mau masuk di dalam rencana Tuhan. Haleluya. Kalau kita ngalami yang namanya baik, yang namanya indah, kita percaya itu rencana Tuhan. Dan rencana Tuhan itu tidak pernah gagal. Ya, ini contoh tadi. Ya, kita ada di tempat ini karena kita tahu ini pilihan saudara. Betul ya? Lebih baik saya terus tidur, apa masak, apa dolan dulu, apa ketemu pacar dulu, apa mau makan dulu. Ini pilihan saudara ada di tempat ini. Amin. Siapa yang setuju demikian? Ya, ini pilihan saudara. Jadi kalau kita masuk di dalam rencana Tuhan, awal segala sesuatunya itu pilihan. Saudara mau pilih terima berkat, atau saudara terima berkat dunia. Betul ya? Ini pilihan. Dan pilihan itu yang menentukan segala sesuatunya masuk di dalam rencana Tuhan yang indah. Haleluya. Kalau saya bisa berkata demikian, ya. Saya dulu dari Protestan, ya. Keluarga kami, keluarga saya itu semua Protestan, GKI, ya, GKI. Saya ketemu Pak Gembala. Saya bisa katakan, ini benar enggak nih jodoh saya. Lalu saya dari tahap ke tahap, saya tidak boleh, tetapi saya tunggu waktunya, waktu yang terbaik. Saya tidak mau kawin lari, saudara. Ya, kita tahu bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Saudara ingat, kalau saya kemudian memutuskan untuk mau menikah. Dan saat ini saya ada di tempat ini, itu bukan karena kebetulan. Kalau dulu saya katakan kebetulan aku punya suami. Ya. Dan saya saat ini, saya dipilih oleh Tuhan untuk menjadi gembala sidang. Ini bukan keinginan saya, tetapi ini Tuhan yang rencanakan. Bukan saya kebetulan ketemu dengan pacar saya dulu dan menjadi suami. Kalau saya bisa merasakan itu kemurahan Tuhan. Kalau dulu saya bisa bilang, kebetulan aku ketemu kamu. Ya. Lalu pacar saya bilang, kebetulan kita ini berkeluarga, kita punya anak-anak, kita punya cucu-cucu. Ya. Di dalam Tuhan tidak ada kebetulan. Ya mungkin bagi kita kebetulan, ya. Tetapi kita percaya bahwa kebetulan kalau disertakan Tuhan itu masuk dalam rencana Tuhan. Amin. Kita mau belajar, ya. Kita mau belajar dari satu tokoh di dalam Alkitab. Kita buka di dalam Rut. Yuk, Rut pasal yang kedua. Yuk kita akan baca ayat 1, 2, dan 3. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya. Seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boaz. Maka Rut, perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang, memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Pergilah ia, lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang pencapit-pencapit. Kebetulan, ayo katakan, kebetulan ia berada di tanah milik Boaz yang berasal dari kaum Elimelek.
Ya, silahkan duduk. Kita tahu kisah Rut, ya. Ada sebuah keluarga kecil sederhana, ia dari orang-orang Yehuda, ia berada di Bethlehem, kota yang kecil, ya. Itu terjadi kelaparan pada waktu itu. Dan keluarga ini adalah keluarga Elimelek dan Naomi, dan mempunyai 2 anak laki-laki, Mahlon dan Kilion, ya, Mahlon dan Kilion. Dan mereka lalu pergi ke daerah Moab karena kejadian kelaparan. Sampai di Moab, mereka dikatakan dalam Alkitab, mereka selama 10 tahun ada di Moab, di kota asing, dan mereka berdiam di situ selama kira-kira 10 tahun. Dan selama 10 tahun ini terjadi hal-hal yang mendukakan bagi Naomi. Karena Elimelek meninggal dan Naomi tinggal dengan 2 orang anak laki-laki, yaitu Mahlon dan Kilion. Lalu kedua anak laki-lakinya dia mengambil wanita dari Moab, yaitu Orpa dan Rut. Dan di dalam perjalanan hidup ini belum mempunyai anak, ya. Kedua anak Naomi ini meninggal, yaitu Mahlon dan Kilion meninggal. Dan Naomi ini hanya tinggal bersama dengan Orpa dan Rut. Dan suatu saat Naomi ini begitu sedih, ya. Karena waktu selama 10 tahun ini kejadiannya sangat duka. Sampai Naomi bilang, namaku ini jangan Naomi, diganti saja, ya, orang yang sangat menderita. Sepertinya bagi Naomi segala sesuatunya habis berada di Moab. Lalu Naomi pengen pulang ke Bethlehem karena Naomi mendengar bahwa di Bethlehem sudah banyak makanan tersedia oleh karena Tuhan menyediakan bagi orang-orang Israel di Bethlehem. Lalu Naomi mengajak kepada kedua menantunya, yaitu Orpa dan Rut, untuk pergi pulang ke Bethlehem. Ya. Bertangis-tangislah. Nah, ini Rut dan Orpa ini sudah begitu menyatu di dalam rumah Naomi. Naomi itu, kalau di dalam kisah ini, Naomi itu orang yang sangat baik, mertua yang sangat baik. Saudara di sini punya mertua? Kalau saudara punya mertua, mungkin saudara bilang, "Oh, mertua aku galak." Enggak, saudara. Berdoa, ya, mertua kita seperti Naomi. Ya, Naomi ini baik. Dia selalu datang kepada Tuhan. Dan Orpa dan Rut ini, dia rasa-rasanya tidak mau berpisah dengan mertuanya. Karena apa? Mertuanya itu selalu mengajarkan kebaikan dan hidupnya selalu berserah kepada Tuhan. Ya, walaupun mengalami hal-hal yang sangat duka cita. Tapi satu saat ketika Naomi di dalam perjalanan pulang ke Bethlehem, Naomi bilang kepada Orpa dan Rut, ya, menantunya, ini belum keluar dari Moab, belum keluar dari Moab. Kamu Orpa dan Rut, kamu kan aslinya itu Moab. Kamu tinggalkan aja, ibu ini tak pulang ke Bethlehem. Kan suamimu, anak ibu ini sudah meninggal, sudah tidak ada. Dan apa yang kamu dapat nanti kalau aku ini sampai di Bethlehem, kamu itu gimana? Nah, kalau saya tuh punya anak bisa melahirkan lagi, karena suaminya udah nggak ada, ya. Nah, kalau saya tuh bisa melahirkan lagi. Nanti kalau saya besar, anak saya besar, mau tak dapat ke kamu sudah telat, ya.
Di perjalanan pulang, Orpa itu mencium mertuanya dan ia pilih, Orpa pilih untuk tetap di Moab, tidak mau pulang. Tapi Rut ia tetap ikut kepada Naomi. Bahkan Naomi dikatakan, Rut, kamu tinggal saja di Moab, kamu kan aslinya Moab. Rut tuh sampai bilang gini, Bu, jangan paksa saya untuk saya tinggal atau meninggalkan ibu. Pokoknya di mana ibu ada, di situ saya ada. Di mana ibu pergi, di situ saya akan pergi. Bahkan dikatakan, di mana engkau menyembah Allahmu. Karena Moab itu menyembah berhala. Di mana ibu menyembah Allahnya, aku juga akan menyembah Allahnya ibu. Bahkan di mana ibu ini tinggal bersama dengan bangsa Israel, orang Yehuda, aku pun akan masuk jadi satu dengan bangsa. Itu pilihan Rut. Dan terjadilah apa yang tadi kita baca. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai. Ketika sampai di Bethlehem, Rut tidak mempunyai pekerjaan. Dan ini sama mertua itu tidak punya pekerjaan. Tapi Rut itu rajin. Kalau orang tidak bekerja, jangan makan, kata firman Tuhan. Jadi yuk kerja. Bu, saya mau bekerja, saya mau pergi ke ladang. Ladang itu siapa yang punya, saya tidak pernah tahu. Tetapi saya mau rajin bekerja di situ. Lalu Rut masuk bekerja, melihat ada pegawai-pegawai sedang memungut bulir-bulir jelai. Dan Rut datang hanya di belakang orang yang murah hati kepadaku. Kata Rut kepada Naomi, biar aku kerja apapun, aku tak kerja. Aku tak ngambil bulir-bulir di belakang orang itu yang bekerja. Sepertinya dia mengambil, enggak dipandang. Rut itu rajin dan dia mau mengambil bulir-bulir di belakang orang. Sisanya dia akan ambil, itu pekerjaan yang sangat telaten banget. Kalau orang tidak rajin, tidak akan bisa bekerja. Dan Rut di situ dikatakan, pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang pentabit-pentabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boaz. Rut tidak pernah merencanakan, aku tak ingin, aku nanti sampai di Bethlehem, aku tak kerja. Tidak pernah direncanakan. Tetapi Rut ketika ia ada di Bethlehem, ia melihat orang-orang bekerja. Saya tak bekerja di belakang orang-orang. Kebetulan, dikatakan firman Tuhan, kebetulan ia berada di tanah milik Boaz yang berasal dari kaum Elimelek. Rupanya Boaz ini, Boaz itu artinya kekuatan, artinya semangat, itu arti Boaz. Dan kebetulan dikatakan firman Tuhan, kebetulan Rut ini ada di tanah milik Boaz. Dan disitulah terjalin cinta Boaz dan Rut. Firman Tuhan katakan kebetulan Rut ada di situ. Itu rencana Allah. Kenapa? Dimulai atau mulai didasari oleh karena Rut dia memilih. Amin. Memilih katakan. Memilih katakan. Rut memilih untuk ikut
Naomi. Dikatakan, aku mau jadi bangsamu. Aku mau ikut Allahmu. Rupanya pilihan ini yang membawa kepada rencana Allah yang besar. Haleluya. Kalau saya boleh belajar, ketika Boaz dengan cintanya dengan Ruth, dia mempunyai anak atau mempunyai keturunan Obed. Dan dari Obed mempunyai keturunan Isai, bapaknya Yakub, ya. Dan dari Isai mempunyai anak yaitu Daud. Dan dari Daud keturunnya Yesus Kristus. Bukankah itu rencana Allah? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang saya ingin mengajak belajar dari kisah ini. Saudara dan saya harus punya pilihan yang benar. Amin. Pilihan yang benar. Pilihan yang kudus. Pilih yang baik. Pilih yang benar. Itu di dalam Tuhan. Kalau saudara ada Tuhan, itu terjadi segala sesuatu itu baik. Benar, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita berpegang atau pilih Tuhan, kita masuk di dalam rencana Tuhan. Yang dikatakan rencanaku itu membawa damai sejahtera. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bukan. Di dalam Tuhan itu tidak ada yang kebetulan. Saudara pilih. Saudara pilih pekerjaan, tanya kepada Tuhan. Tuhan, apa ini yang harus saya kerjakan? Kalau orang membenci engkau dalam pekerjaan, kalau ada orang menyaingi engkau dalam pekerjaan, berdoalah, Tuhan, aku mau pilih tetap berada di dalam Tuhan. Tidak perlu membalas dengan kejahatan. Kalau ada orang yang mengejek saudara, saya mau pilih Tuhan. Pilih yang benar. Pilih yang kudus. Pilih Tuhan yang benar. Aku tidak mau membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi aku yang pilih. Aku pilih Tuhan yang benar. Aku mau mengampuni. Belajar untuk mengampuni. Amin. Ya, belajar untuk mengampuni. Mungkin kau bahkan ada suami istri saling membenci, saling menyakiti. Ayo, kita mau pilih yang benar. Pilih Yesus yang menjadi jurumudi di dalam perahu kehidupan kita. Katakan, coba suami istri ada di sini. Aku tidak pilih, aku tidak salah pilih kamu. Ya, bisa saudara? Coba itu katakan tiap hari. Aku tidak salah pilih kamu. Aku tidak salah ada di samping. Jangan istri tok yang ngomong gitu. Tapi suami juga ngomong gitu sama istri. Ada suami-suami yang mau bicara itu. Ya, saya tidak salah punya anak. Saya tidak salah punya menantu, punya cucu-cucu. Mungkin bagi saya kebetulan kamu dapat ini. Tapi itu rencana Tuhan. Haleluya. Kebetulan Ruth ada di tanah milik Boaz. Ruth tidak pernah bayang-bayangin Boaz. Enggak. Ruth hanya mau ikut Naomi. Di mana engkau ada, aku pasti ikut kamu. Di mana engkau menyembah Allahmu, aku di situ akan menyembah Allahmu. Bahkan Allahmu adalah Allahku. Ruth yang tadinya orang Moab. Saya selalu katakan dulu ya, waktu suami masih hidup. Tuhan itu kalau duduk ke orang,
Nah, itu luar biasa. Saya dulu pernah tampil pakaian saya sobek-sobek, rendahnya itu sobek-sobek ya. Tapi papi tetap setia. Nah, saya mau coba dia setia enggak ya? Saya enggak punya apa-apa. Setia. Saya pernah digebyur ya. Waktu pacar datang digebyur, waduh, saya kaget. Aduh, iya. Sudah digebyur, saya balik, saudara. Saya yang digebyur genteng. Itu satu perjuangan, saudara. Saya bukan kebetulan. Kalau saya sampai hari ini ada di tempat, itu rencana Tuhan. Itu yang saya pilih. Karena dia setia. Ya. Suka duka. Kalau saudara di dalam pilihan, pilih yang benar. Saya ingin belajar dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita mau belajar. Kalau saudara mau pilih, pilih yang benar. Ya, segala sesuatu, pilih yang benar. Kalau saudara menentukan pilihan-pilihan yang baik, saudara pilih itu yang kudus. Ya, pilih Tuhan yang benar. Amin. Saudara dalam pekerjaan, saudara berkata, Tuhan, aku mau pilih ada Tuhan di dalam pekerjaan. Banyak nanti segala sesuatu itu kita alami. Persaingan. Saudara pernah ditipu? Ya. Kita tidak ingin ditipu, tapi ada orang-orang menipu kita. Kita mau belajar. Itu bukan rugi, tapi itu pelajaran saya. Untuk saya tidak mudah ditipu. Amin, Bapak Ibu. Ayub berkata bahwa rencana Tuhan itu tidak pernah gagal. Ketika Ayub sadar dan Ayub kembali kepada Tuhan, menguatkan diri kepada Tuhan, Ayub berkata bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang gagal. Amin. Puji Tuhan. Mari pelayan mimbar bisa naik ke depan. Haleluya. Ada rencana yang besar Tuhan nyatakan kepada setiap kita ketika kita mempunyai sebuah pilihan yang benar. Ya, melalui Rut dan Boaz lahirlah Obed. Dan Obed menurunkan yang namanya Isai. Isai menurunkan Daud. Dan Daud menurunkan Yesus. Itu rencana Allah yang besar. Yang Tuhan nyatakan bagi Rut. Walaupun Rut berkata, ini kebetulan saya ada di tanah Boaz. Haleluya. Allah yang besar, agung dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Dalam pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita punya Allah yang besar. Dia yang selalu membuat kita terpesona. Segala pujian hanya bagi Tuhan. Kita mau agungkan Tuhan. Haleluya. Saya ingin berdoa. Haleluya. Bapa di surga, pada pagi hari ini, setelah kami mendengar firman Tuhan, kami percaya bahwa di dalam Tuhan itu tidak pernah ada yang kebetulan. Kalau ada kebetulan bagi kami, ketika kami mempunyai satu pilihan, apa yang benar, apa yang kudus, apa yang berkenan kepada Tuhan, maka kami akan menikmati rancangan Tuhan yang besar yang terjadi di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu memberkati suami istri, pasangan-pasangan yang ada pada pagi hari ini.
Tuhan taruhkan rancangan yang besar dalam hidupmu. Tuhan mempercayakan anak-anak serta cucu-cucu. Itu rencana Tuhan yang besar. Supaya nama Tuhan dipermuliakan di dalammu. Haleluya. Kau akan menikmati mujizat Tuhan di tengah-tengah situasi yang sulit. Tapi engkau akan tetap kuat dan sukacita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bagi pemuda-pemudi yang masih muda-muda, kami percaya Tuhan ketika kami akan memilih sekolah, mungkin apa yang sedang kami kerjakan yaitu sekolah. Pilihlah Tuhan, campur tangan dalam hidup sekolahmu. Ada rencana Tuhan yang indah. Kau akan tampil menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Ketika engkau sungguh-sungguh di dalam pilihanmu, pilihan yang benar. Ketika engkau akan bekerja, berdoa, pilih Tuhan bekerja dalam hidupmu. Haleluya. Jika engkau akan memilih pasangan hidup, pilih yang benar. Pilih yang hidup di dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan akan bekerja di dalam. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bawa pasangan hidup saudara ke dalam rumah Tuhan. Seperti apa yang Ruth lakukan. Ruth yang tadinya menyembah berhala di Moab. Dan Ruth mau ikut Tuhan. Dia memilih Tuhan. Sehingga rencana Allah itu digenapi. Rencana Allah itu ada di dalam kehidupan orang-orang percaya. Yang memilih Tuhan sebagai Tuhan dan Raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara. Engkau memberkati setiap kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan masuk di dalam doa. Haleluya. Bapa di surga, kami bersyukur pada sore hari, pada pagi hari ini ya Bapa. Kami sungguh mengucap syukur pada akhir ibadah pada pagi hari ini. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Tetapi tangan Tuhan yang akan menjamah mereka dan akan menyembuhkan mereka. Memberikan kekuatan serta sukacita yang dari Tuhan. Kuasa Tuhan bekerja. Kuasa Tuhan yang akan menyembuhkan di dalam nama Yesus. Bagi yang mereka di dalam pemulihan, Tuhan, Engkau akan jamah, sembuhkan mereka di dalam pemulihannya supaya mereka boleh kembali pelayanan, boleh kembali di dalam ibadah-ibadah di tempat ini ya Bapa dengan sukacita dan sehat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi ibadah sekolah minggu, bagi pra-remaja, bagi remaja, kaum muda, kaum wanita, kaum pria, lansia di tempat ini, baik itu pertengahan minggu yaitu ibadah-ibadah KKA, ada ibadah-ibadah kaum muda, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Ada doa pagi, doa puasa, biarlah tangan Tuhan dan bekerja di dalam setiap acara-acara ibadah kami kepada Tuhan. Tuhan bekerja, kami percaya Engkau akan menumbuhkan iman kami ketika kami sungguh-sungguh bersaat teduh di hadapan Tuhan. Ketika kami bersama-sama bersehati datang berdoa menyembah Tuhan dan menerima kebenaran Tuhan. Sehingga kami akan makin dewasa
dan nama Tuhan yang ditinggikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat ibadah nanti sore. Tuhan Engkau memberkati. Terpujilah bagi nama Tuhan. Sebentar apabila kami pulang berpisah satu dengan yang lain menuju ke rumah kami masing-masing, Tuhan Engkau menyertai kami pulang siang hari ini dengan damai dan sukacita. Kembalikan kami dalam ibadah-ibadah. Pada nanti sore kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kau memberikan cuaca yang baik untuk anak-anak-Mu dapat bersama-sama kembali di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Dan mari kita akan angkat kedua tangan kita. Haleluya, bawa hati kita kepada Tuhan. Kiranya berkat yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan akan melimpah dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara-saudari semuanya pada pagi hari ini. Sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali untuk menjemput kita. Haleluya. Amin.